depan atau masuk kelas ya. Coba Rasya pimpin dulu temannya untuk masuk kelas. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu ya, ayo KM-nya maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ina. Ayo maju ke depan. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Alia, Hadir, Bu. Api, Hadir, Bu. Fajir, Hadir, Bu. Agis, Hadir, Bu. Fajar. Hadir, Bu. Seperti biasa ya, kita literasi dulu selama 10 menit ya. Coba buka buku ceritanya. Buku ceritanya kalian tutup. Nah, karena dengan membaca kita itu menambah ilmu bahasa ya, menambah juga kosakata ya. Sebelum belajar kita ice breaking dulu ya. Ayo pindah temenin ibu. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita belajar tentang sumber energi panas. Ya. Sumber energi panas terbesar di bumi itu apa? Matahari, Bu. Matahari itu sumber energi yang paling besar. Coba ibu tanya, manfaat matahari itu apa? Menjemur pakaian. Untuk apa? Berjemur. Selain itu, untuk tumbuhan berfotosintesis supaya tumbuhan bisa tumbuh, ya. Ya. Nah, itu
Ibu sampaikan materinya, kalian simak. Sekali lagi ya, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga dengan muatan PS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Sudah siap? Mari kita mulai belajarnya. Siapa di sini yang suka dengan membaca buku? Buku itu merupakan salah satu sumber informasi, apalagi buku pengetahuan. Buku pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi itu saling berhubungan. Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam karena alam menyediakan semua kebutuhan bagi makhluk hidup. Di lingkungan alam itu terdapat benda hidup dan juga benda mati. Antara benda hidup dan benda mati ini keduanya saling berhubungan satu sama lain. Ya, hewan dan juga tumbuhan. Sedangkan benda mati contohnya seperti air, udara, kemudian batu, tanah, dan lain-lain. Di sini ada seluruh makhluk hidup di bumi saling berhubungan, ya. Seperti Ibu sudah bilang, semua makhluk hidup yang ada di bumi pasti saling membutuhkan, ya. Misalnya manusia membutuhkan air, ya, untuk apa? Untuk mandi, ya. Di alam itu kan ada benda hidup dan benda mati, ya. Ibu tanya yang termasuk benda mati itu apa? Air, tanah, batu, ya. Itu termasuk benda mati. Kalau yang termasuk benda hidup apa saja? Kenapa disebut benda hidup? Karena memerlukan makanan, karena tumbuh dan berkembang, ya. Ada benda mati, ada benda hidup, ya. Benda mati dan benda hidup itu saling berhubungan atau saling mempengaruhi, ya. Nah, di sini ada benda mati mempengaruhi benda hidup. Kemudian mempengaruhi tanaman dan tumbuhan daerah tersebut. Jika tanaman terkena hujan, maka tanaman tersebut akan tumbuh. Selain mempengaruhi, juga ada hubungan manusia dan lingkungan alam, ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, contohnya manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau, ya. Itu contoh hubungan positif. Contohnya manusia menebang pohon. Nah, menyebabkan apa kalau menebang pohon secara liar? Hutan menjadi gundul. Kemudian apa? Gersang, panas, ya. Supaya lebih paham, Ibu ada soal.
lingkungan alam? Bu, Ya, Fadil. mengapa manusia memerlukan lingkungan alam? Ya, mengapa manusia memerlukan lingkungan alam? Ada yang bisa jawab? Aku jawab ya. Karena manusia itu saling berhubungan dengan lingkungan alam. Untuk apa? Yang pertama untuk kelangsungan hidup, ya. Kenapa? Karena manusia itu mendapatkan makanan itu dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian manusia mendapatkan air dari mana? Dari alam, ya. Karena semua yang kita pakai, yang kita makan, ya, kebutuhan kita sehari-hari itu semuanya berasal dari alam, ya. Makanya kita itu harus menjaga, melestarikan, merawat lingkungan alam. Mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekitar sekolah, ya. Seperti apa contohnya? Tidak mengotori, tidak menebang, ya, tidak mencemari supaya tumbuhan bisa tumbuh. Ya. Ya, Nasya. Bagaimana cara melestarikan alam? Nah, Nasya bertanya, cara melestarikan alam itu seperti apa? Yang tadi sering kalian jawab dengan menyiram tanaman, menanam pohon, apalagi tidak mencemari air, tidak mencemari sungai, ya. Mulai hari ini kita harus punya kesadaran untuk selalu menjaga lingkungan alam, karena alam itu sangat berhubungan untuk kita, ya, terutama sebagai sumber. Yang pertama apa? Oksigen, kemudian sumber makanan dan sumber pakaian juga, semua dari alam, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Cukup? Paham? Kalau sudah paham, yuk digariskan bukunya. Nanti ada tanya jawab dari ibu, ya. Sebelum pulang, ya, ibu akan bertanya ke kalian materi yang hari ini ibu sampaikan, ya. Coba hari ini kita belajar tentang apa? Yang keras. PS, Bahasa Indonesia dan PPKN. Iya. Tentang apa IPS? Tentang agama. Tentang